Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Batubara Production dimanapun Anda berada, kali ini kita mau langsung Q&A ya, question and answer dengan Al-Mukarram kita Ustadz Hasbullah SPDI, yang alhamdulillah beliau ini sudah mendapatkan sanad tertulis dan sanad yang tidak tertulis ya, yang sudah belajar kitab-kitab para ulama, dan insya Allah nanti kita langsung bertanya-tanya. Ya, kita mau tanya dulu, ya gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Ustadz dulu pendidikannya di IAIN. Ya, di IAIN di Sumatera Sumatera Utara. Utara. Cuma untuk belajar kitab-kitab ulama di Kita menemui guru-guru, datang ke rumahnya, kemudian ada juga belajar dengan Ustadz Muhammad Idris, dan dari beliaulah dapat sanad kitab hadis arba'in dan juga Jami'us Shaghir secara tertulis ya, yang tertulis. Iya. Yang tidak tertulis banyak ya Pak ya? Ada beberapa dari beberapa guru gitu. Alhamdulillah. Jadi ya sahabat Batubara Production, langsung saja nih, ini kita sedikit mau tanya-tanya untuk mengenai masalah puasa gini. Ini mungkin yang sering-sering bertanya ini banyak pertanyaan gitu Pak Ustadz, masalah bolehkah puasa kita sikat gigi gitu? Boleh. Jadi ketika kita berpuasa, kita boleh menyikat gigi atau dalam bahasa kitabnya itu bersiwak atau bersugi. Iya. Di dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i dibolehkan hal tersebut tapi sebelum tergelincir matahari. Jadi karena kalau kita menyikat gigi atau bersugi itu sebelum tergelincir matahari tanpa sengaja tertelan, maka itu dimaafkan tanpa sengaja, bukan sengaja. Tapi kalau setelah tergelincir matahari, kalau kita tertelan sesuatu ketika menyikat gigi itu, maka dia batal. Jadi batal. Ya, ini menurut kebanyakan pendapat para ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Walaupun memang ada juga di mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi mengatakan boleh secara mutlak, artinya nggak ada masalah. Yang penting masalah ya. Dijagalah. Mau siang pun nggak masalah Pak ya. Masalah. Itu ada juga ini ada pendapat Imam An-Nawawi. Itu bisa kita rujuk di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ada, seperti Fathul Qorib atau Fathul Mu'in dan kitab lainnya. Oh ya. Sudah jelas untuk masalah sikat gigi boleh kalau di mazhab Syafi'i sebelum tergelincir matahari, itu pukul-pukul. Ya, tergelincir matahari itu zuhur lah. Jadi sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur boleh ya. Kalau setelah zuhur nanti dihukumi makruh. Tapi kalau dia tertelan jadi batal. Kebanyakan ulama gitu pendapatnya. Alhamdulillah ya. Itu hukum sikat gigi ini makanya masih sering banyak bertanya gitu. Jadi terus di puasa ini ya, masalah puasa lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana orang yang mimpi ketika di tengah puasa gitu kan, kok yang masih lajang gitu kan ya, mimpi basah gitu kan. Jadi kalau di tengah puasa dia ini tidurnya misalnya jam-jam 11 rupanya mimpi gitu, jam 11 siang gitu. Itu gimana hukumnya? Untuk orang yang bermimpi itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Cukup setelah dia bermimpi, dia mandilah, bersih-bersih, mandi. Jadi puasanya tidak batal, karena itu bukan kehendak dia, tidak sengaja begitu. Terus Pak, masalah fidyah ini untuk ibu-ibu yang hamil ataupun orang-orang yang sudah tidak puasa, itu bagaimana dalam pembayaran fidyah itu? Ya, untuk fidyah ini perlu juga kita jelaskan sedikit, karena memang kemarin itu kita ada juga ditanya sebagian keliru gitu. Ada yang menyatakan setelah bayar fidyah tidak perlu puasa lagi, padahal perlu dilihat kasusnya. Itu bagaimana yang sebenarnya. Jadi kalau kita rujuk ke kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in atau Hasyiah I'anatul Talibin, maka akan disebutkan dibedakan. Yang hanya dengan membayar fidyah tanpa puasa lagi itu untuk orang yang tidak diharapkan sembuh karena sakit yang keras atau sakit lama, dia tidak diharapkan sembuh lagi. Ada kesembuhan lagi ya. Iya, jadi dia tidak puasa di tahun itu, nanti dia bayar fidyah. Cukup. Bagi ibu hamil atau yang menyusui berbeda. Dilihat ada dua kasusnya. Yang pertama dilihat kenapa dia tidak berpuasa. Jika dia tidak berpuasa, takut karena dirinya, misalnya seandainya dia berpuasa itu dia akan mengalami lemas atau capek atau mudarat yang lainnya, maka dia membayar fidyah
sesuai dengan yang tinggalkan. Bukan, maaf. Maka dia berpuasa saja. Berpuasa saja tanpa bayar fidyah. Cuma hanya mengganti puasanya aja. Mengganti puasa berapa ditinggalkannya. Nah, kalau seandainya dia tidak berpuasa itu dikarenakan takut anaknya. Misalnya kalau dia puasa mungkin air susu kering, kurang gizi, kan khawatir anak. Atau kalau lagi hamil, kalau dia berpuasa anaknya mungkin mengalami sesuatu mudarat. Maka itu dilakukan dua hal. Yang pertama dia mesti bayar fidyah, kemudian dia mengganti puasanya. Bayar fidyahnya itu untuk ke anaknya tadi. Jadi mengganti puasa untuk dianya. Itu keterangan di kitab-kitab fikih Syafi'i seperti itu. Berarti dia membayar fidyah untuk anaknya. Dan mengganti puasa untuk dirinya. Sebabnya itu karena anaknya. Tapi yang bayar kan dia juga. Seperti itu. Jadi membayar fidyahnya itu gimana, Pak? Ukurannya. Jadi dia per hari yang ditinggalkannya. Kalau di kilogramkan lah ukuran kita sekarang. Kalau di kitab dia nggak ada ukuran kilogram. Sekitar 6 ons gitu. Lebih kurang 6 ons ya. 6 ons ya. Kalau untuk ukuran sekarang. Bahasa kitab dia bukan on gitu, dia sok dan sebagainya ukurannya. Jadi satu kali meninggalkan puasa 6 ons. Lebih kurang nanti. Kalau 2 kali dihitunglah. 6 ons. Berarti kok 30 hari kali 6 on banyak 6 juga. 6 on kali 30 ya. Ini kayaknya 30 hari puasa nih kan. Misalnya banyak. Jadi seperti itu. Dan dia diberikan memang cara pemberiannya itu memang boleh. Ada yang mengatakan dengan makanan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, dia bukan qimahnya, bukan harganya, tapi memang bendanya. Kita beli bahan pokoknya kita kasih gitu, seperti itu. Jadi untuk membayar zakat dengan uang itu diantara 4 mazhab yang membolehkan cuma satu, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, mereka mengatakan mestilah dengan bahan pokok. Banyak dalil-dalilnya sebenarnya. Di antaranya itu kenapa mereka menguatkan dengan itu? Karena mereka ada mengatakan di zaman Rasulullah uang sudah ada. Yaitu bentuk uang dinar gitu ya. Tapi Rasulullah menyuruh dengan bahan pokok. Nah, itu diantaranya gitu. Namun walaupun demikian, kita seandainya ingin membayar zakat dengan uang, kita kembali ke mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi takarannya kita ikut sesuai dengan takaran zakat menurut Imam Abu Hanifah. Berbeda kilogramnya. Kalau kita lihat di kilogramkan itu sekitar 3,8 kilogram. Sedangkan mazhab Syafi'i 2,5 boleh atau 2,7 kebanyakan. Begitu. Jadi kan berbeda uangnya nanti kalau kita kalikan. Nah, jadi seandainya kita mau membayar dengan uang, mestilah kita kalikan ke 3,8. Itu menurut mazhab kita mengikutin mazhab Hanafi tadi ya. Jadi boleh zakat dengan uang, tapi harus disesuaikan dengan, karena yang membolehkan mazhab Hanafi. Jadi harus disesuaikan, dia mazhab Hanafi itu 3,8 kg. Jadi kalau diuangkan 3,8 bukan 2,7. Kalau kebanyakan kita mungkin yang 2,7 kan gitu, Pak. Jadi ini biar sama-sama kita tahu gitu kan. Nah, jadi ini menurut kitab para ulama, bukan pendapat pribadi ya, Pak ya. Bukan. Menurut kitab para ulama. Jadi itu masalah zakat. Jadi ini juga kita ini banyak, Pak, ini sekarang ini banyak di daerah-daerah yang tidak diperbolehkan untuk sholat tarawih ataupun sholat Jumat di masjid. Ini bagaimana nih, Pak, hukumnya sholat tarawih ataupun sholat Jumat di rumah gitu kan? Atau mengganti, kalau Jumat diganti dengan zuhur di rumah, itu bagaimana? Ya, dalam hal ini untuk sholat Jumatnya, karena dia wajib, kita ikut fatwa ulama. Memang sudah keluar fatwanya untuk daerah-daerah yang darurat, merah ya. Zona merah. Maka kita ikuti, tidak usah sholat Jumat. Untuk menggantinya memang kalau kita tidak sholat Jumat, mestilah kita sholat zuhur di rumah sebagai gantinya gitu. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang masih dibolehkan, masih zona aman ya, boleh kita sholat di masjid ya. Nah, sedangkan untuk sholat tarawih di rumah itu tidak ada masalah, karena dia hukumnya sunnah gitu. Jadi boleh saja kita sholat tarawih di rumah, karena memang kalau kita lihat riwayat Rasulullah itu dia tidak 1 bulan pun sholat tarawih, dia hanya 3 kali. 3 kali sholat tarawih. Memang itu kata para ulama, kenapa Rasul tidak
rutin sholat tarawih karena dia takut sholat tarawih itu jadi wajib. Jadi wajib. Gitu. Jadi boleh saja kita sebulan penuh di masjid, di masjid atau di rumah boleh ya. Di rumah boleh sendirian atau kalau mau berjemaah dengan keluarga boleh. Nah, silakan saja. Jadi begitu. Memang pahalanya lebih banyak di masjid. Ya. Tapi kalau memang pemerintah tidak membolehkan atau fatwa MUI kita sudah tidak membolehkan, dia sudah masuk ke zona merah, lebih baik kita sholat di rumah untuk menghindari untuk memutus mata rantai virus yang sedang terjadi di negeri kita ini. Ya, mudah-mudahan ini segera berakhir ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini saja dulu tanya-tanya kita dengan Al-Mukarram kita Ustadz Hasbullah. Jadi silahkan nanti di subscribe, like, komen, serta share. Jadi kalau ada mau bertanya masalah fikih ataupun apa dengan Al-Mukarram kita, silahkan di komen di bawah ini. Jadi nanti kita langsung akan menjumpai beliau lagi, akan langsung melakukan Q&A lagi, akan tanya-tanya lagi. Jadi ini hanya sampai di sini ya pertemuan kita. Jadi dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.